Chief Executive Officer, CEO, Tempo Digital, Wahyu Diatmika, menyambut baik diluncurkannya buku Dr. Doktorandus Nixon Nababan, Bupati Tapanuli Utara, yang berjudul, Desa Kuat, Kota Maju, Negara Berdikari, Membangun Desa Berbasis Data Presisi, yang digelar di Pojok Rahman Toleng, Gedung Tempo, Jakarta, Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Menurut Wahyu Diatmika, buku hasil disertasi Dr. Nixon Nababan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, ini menjadi titik penting untuk diskursus mengenai ilmu pemerintahan di Indonesia. Temuan-temuan penting dalam buku ini, lanjut Wahyu, bisa menjadi wacana bagi para kepala daerah di Indonesia, tidak hanya di Tapanuli Utara, dan pengalaman Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan kiranya menjadi inspirasi bagi daerah lain. Berikut petikan lengkap sambutan CEO Tempo Digital, Wahyu Diatmika. Buku hari ini akan menjadi tonggak penting untuk diskursus mengenai ilmu pemerintahan di Indonesia. Yang lebih penting dari judulnya sebetulnya adalah subjudulnya. Jadi membangun desa berbasis data presisi. Ini yang mungkin akan banyak kita kupas dalam diskusi nanti dipandu oleh Mas Ali Nur Yasin, salah satu editor Tempo. Dan kita ingin tahu lebih banyak sebetulnya apa saja temuan-temuan penting yang bisa menjadi wacana bagi kepala-kepala daerah di Indonesia, tidak hanya di Tapanuli Utara. Jadi belajar dari Tapanuli Utara, bagaimana kita kemudian menggunakan pengalaman Pak Nixon untuk kemudian menjadi inspirasi untuk daerah-daerah yang lain. Nah, kebetulan tentu kita semua tahu proses Pilpres dan Pileg hampir selesai, kita lagi menunggu putusan MK, dan setelah itu masih ada satu lagi momentum penting, pemilihan kepala daerah nanti di November. Dan saya kira buku ini akan jadi bahan diskusi yang penting untuk mereka yang akan beradu gagasan dalam forum pilkada nanti. Kita tahu data masih menjadi persoalan besar di Indonesia. Dan itu juga yang jadi topik penting di buku ini. Pengalaman Pak Nixon sebagai kepala daerah tentu akan jadi pelajaran yang kita ingin petik sama-sama, bagaimana pentingnya data untuk merencanakan kebijakan-kebijakan pembangunan. Kita tahu untuk data penduduk miskin saja misalnya, itu masih ada berbagai persoalan. Data versus Kementerian Sosial berbeda dengan data versi BPS misalnya. Menurut BPS, data kemiskinan penduduk miskin seluruh Indonesia sekitar 26 juta. Menurut Kemensos, penduduk miskin lebih dari 50 juta. Padahal data itu yang dipakai sebagai basis untuk membagikan bansos misalnya, atau membagikan bantuan-bantuan dan subsidi yang lain. Bagaimana sebuah kebijakan pemerintah bisa presisi, bisa akurat kalau datanya tidak akurat. Nah, ini menarik, nanti kita dengar pengalaman Pak Nixon, terutama metode yang beliau kembangkan di Tapanuli Utara. Namanya metode Nixon, seperti namanya. Nah, kita ingin tahu seperti apa itu metode itu. Jadi ada kepanjangannya. Nixon itu, saya dapat contekannya di sini. Nixon ini adalah N itu adalah needs, jadi mungkin kebutuhan, needs based. I-nya innovation, K-nya knowledge, S-nya synergy, O-nya operation, dan N terakhir adalah norm. Ini metode baru untuk melihat bagaimana penggunaan data secara presisi bisa digunakan untuk membangun desa, membangun daerah, membangun wilayah di Indonesia.